Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu dalam majelis kita dalam kesempatan yang mudah-mudahan mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan untuk kita. Dan tak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perjalanan hidupnya menjadi inspirasi kita di dalam kehidupan kita. Yang setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang beliau lewati, maka itu menjadi keteladanan kita di dalam kehidupan kita. Dan tentu tak lupa juga salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya, termasuk kita di antaranya, hingga hari kiamat nanti, sehingga mudah-mudahan kita berakhir atau mengakhiri dunia ini dengan keadaan husnul khatimah, dan akhirnya mudah-mudahan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita untuk berkenan memasukkan kita ke dalam surga dan membersamakan kita atau setidaknya mempertemukan kita walau sesaat dengan orang yang paling kita cintai namun belum pernah kita jumpai, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya tinggal menghitung hari ya, kita ini untuk menemui bulan Ramadan. Tidak sampai 1 bulan, hanya mungkin ya 2 pekan lebih sedikit ya, tidak sampai 3 pekan ya. Atau bahkan mungkin waktu-waktu itu akan terasa lebih cepat karena selain karena memang belakangan ini waktu terasa begitu cepatnya, juga biasanya momen-momen menunggu apa yang kita nantikan itu kadang-kadang bisa lebih cepat, bisa lebih terasa lebih lambat, tergantung ya bagaimana dia mempersiapkan dirinya. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di kesempatan ini ya kita akan mencoba untuk membahas satu perkara berkaitan dengan Ramadan. Saya kasih judul dengan tema vaksin Ramadan. Vaksin itu sebagaimana vaksin ya, vaksin itu disuntikan kepada kita yang tujuannya eh, dua. Yang pertama, membuat tubuh kita, ya, imunitas tubuh kita itu eh, memperkuat dirinya, ya, membuat imunitas tubuh kita itu semakin memiliki kekuatan. Dan dampaknya ketika imunitas itu memiliki kekuatan, dia akan memberikan kekuatan juga kepada tubuh kita. Itu 2 hal penting ketika kita bicara tentang vaksin. Nah, begitu pula ketika kita bicara tentang Ramadan. Ya. Ramadan itu juga seperti vaksin yang disuntikkan kepada diri kita, ya, diinput kepada diri kita, yang nanti dampaknya memberikan kekuatan kepada diri kita, baik jiwa kita, tubuh kita, atau semua hal tentang diri. Dan ini tentu bermanfaat untuk kita. Bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan untuk bangsa, untuk negeri kita, dan untuk bumi. Maka ini tentu cocok sekali dengan tema-tema kita di pagi Senin ini, yaitu I love myself. Ya, aku mencintai diriku sendiri. Dengan cara apa? Memperhatikan segala hal yang berefek dan berdampak baik kepada kita. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 vaksinnya. Ya, vaksin Ramadan itu ada 5. Jadi kalau hari ini lagi ramai tentang corona gitu ya, vaksin corona itu diberikan sebanyak 2 kali ya. Dan antara vaksin pertama dengan vaksin yang kedua jarak 2 minggu. Maka vaksin Ramadan ini ada 5 kali diberikan. Dan kita pun ketemu
jarak 2 minggu ya, seperti itu. Tapi nanti kita lihat, mudah-mudahan Ramadan kita bisa bertemu lebih sering. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Ketika bicara Ramadan, maka pasti kita akan bicara dalil, bicara amal, aktivitas apapun, maka kita akan bicara dalil. Dan ketika kita bicara dalil, dalil tentang Ramadan ini sesungguhnya ada 5 ayat. Ada 5 ayat. Walau kalau kita mau ikutin Quran, penulisan di dalam Qurannya, ya, sesungguhnya ada 6 ayat dia. Karena berdasarkan kan di Quran itu ada ain ya, ada tanda ain. Antara satu ain ke ain berikutnya itu menunjukkan masih dalam tema pembahasan yang sama. Nanti begitu ketemu ain, maka setelah ain dia akan tema pembahasan yang berbeda. Nah, dalam satu ain itu ayat-ayat tentang Ramadan itu ada 6 sesungguhnya. Namun memang yang satu yang terakhir itu sama sekali tidak berkaitan dengan Ramadan. Walau dia menjadi efek dari Ramadan. Tapi umumnya yang digunakan 5. Maka kita gunakan 5 saja. Sehingga vaksinnya pun ada 5. Jadi setiap ayat dalil itu menjadi satu ampul vaksin, satu dosis vaksin, satu ampul vaksin atau satu dosis vaksin. Ayat itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Walau seringnya kalau kita bicara Ramadan, seringnya ya saya sebut ayat 183 saja yang disampaikan. Dan itu pun kadang-kadang juga di ayat 183 hanya selintas, ya kan? Atau hal-hal yang sama saja yang dibahas, ya kan? Masih bicara tentang kutiba alaikumusiyam, tentang kewajiban berpuasa dan hasilnya. Jarang yang menggali lebih dari itu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari vaksin yang pertama. Apa itu vaksin yang pertama? Ya, vaksin yang pertama itu adalah puasa itu sendiri. Ya. Sebagaimana ayatnya dimulai dengan ayat 183. Ya ayyuha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan kepada kita, hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan kepada kalian atau kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin penting di dalam ayat ini. Jadi ada 3 konten, ada 3 muatan, ada 3 unsur, ada 3 zat di dalam vaksin pertama ini yang namanya puasa. Jadi vaksin pertama namanya puasa. Yang pertama, ketika Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, Allah memulai dengan kalimat, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, maka ini menunjukkan bahwa ayat ini atau perintah di dalamnya itu diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Artinya tidak kepada yang selain. Dan ini menunjukkan ketika beda dengan ada ayat-ayat ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, ketika ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas berarti ayat itu berlaku untuk seluruh manusia tanpa terkecuali selama dia manusia. Tapi ketika disebut dengan ya ayyuhallazina amanu berarti lebih khusus lagi. Di antara sekian banyak manusia, hanya manusia-manusia tertentu yang memiliki keimanan kepada Allah
ya kan, kepada Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Quran, itulah yang diperintahkan. Berarti orang beriman itu adalah orang-orang khusus. Ya, dari kebanyakan orang, ada orang-orang khusus namanya orang beriman. Itu yang pertama. Nah, ketika perintah ini diberikan kepada orang-orang khusus, menunjukkan perintahnya pun adalah perintah khusus. Bukan perintah yang umum. Sehingga apa? Puasa itu adalah sebuah perintah yang khusus. Dan kekhususannya menunjukkan dia memiliki kespesialan. Sebagaimana orang beriman, orang khusus, dia adalah orang-orang yang spesial, maka puasa sebagai perintah yang khusus, dia juga adalah perintah yang spesial. Jadi, sesuatu yang spesial hanya bagi orang-orang yang spesial. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu menunjukkan apa istilahnya konten yang pertama dari ayat ini. Jadi kespesialan orangnya dan kespesialan tugasnya. Hanya diberikan kepada orang-orang spesial. Kenapa diberikan kepada orang spesial? Karena pasti yang bisa melakukannya hanya orang-orang spesial itu. Jadi selain mereka tidak akan mampu melakukannya. Yang mampu melakukannya secara baik, secara sempurna, hanyalah orang-orang yang dikhususkan kepada perintah tersebut. Jadi orang spesial diperintahkan tugas spesial karena hanya dia yang mampu untuk melakukan kespesialan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu muatan yang pertamanya. Lalu muatan yang keduanya kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi bahwa orang spesial yang diberi tugas spesial itu disebutkan oleh Allah, tugas spesial itu sesungguhnya adalah tugas spesial yang juga pernah diberikan kepada orang-orang spesial sebelum kita. Sebelum orang-orang spesial di zaman ini, ada orang-orang spesial sebelumnya, yaitu orang yang sama beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya di zaman itu, dan beriman kepada kitab atau risalah nabinya di zaman itu. Sebagaimana orang spesial hari ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi akhir zaman. Artinya tidak ada lagi nabi di masa ini, tapi nabi yang terakhir di masa-masa ini, yaitu di akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad. Dan kitab yang tidak ada lagi kitab setelahnya, atau kitab akhir juga, yaitu kitab yang dibawa oleh nabi akhir zaman itu, yaitu Al-Quran. Artinya, sahabat Asa TV, bahwa ada orang-orang spesial, orang-orang beriman sebelum kita, yang juga diberikan perintah spesial, sebagaimana kita diberikan perintah spesial, dan perintah spesialnya sama, yaitu puasa juga. Dan apa istilahnya, kespesialan itu juga hanya bisa dilakukan oleh mereka di zaman. Dan ini menunjukkan bahwa ibadah puasa, ya, ibadah puasa adalah ibadah yang tak lekang oleh zaman. Jadi dia ibadah yang terus ada dari zaman dulu hingga zaman sekarang dan seterusnya hingga hari kiamat. Atau dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai sesuatu atau amalan yang ada historinya, ada sejarahnya. Dia bukan sesuatu yang ahistoris. Bukan dulu nggak ada ceritanya, tapi dulu sudah ada. Dan ini sekaligus menunjukkan kespesialan puasa apa? Begitu spesialnya puasa, sehingga dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi, dari risalah ke risalah, maka ada satu amalan yang tidak terhapus, yaitu puasa. Dia terus ada. Karena kalau kita bicara syariat misalnya, kan selalu ada perubahan antara satu kenabian, satu zaman ke kenabian dan zaman lainnya. Ada syariatnya Nabi Ibrahim,
nanti begitu keturunannya gitu kan, dia ada perubahan lagi, nanti syariatnya Nabi Musa ada lagi, ketika turun Taurat. Nanti kita sebut yang apa, ada kitab-kitabnya saja gitu. Ada Zabur nanti, berbeda lagi, ada yang diubah dari syariatnya Musa ketika di zamannya Daud alaihissalam. Nanti begitu zamannya Isa, ada kitab yang baru lagi sebagai apa, pembaruan atau kitab lanjutan. Maka Zabur bisa dianggap tidak lagi digunakan, penggantinya adalah Injil. Ada yang ditetapkan, ada yang diperbaharui. Begitu datang Rasulullah Muhammad, begitu pula ada kitab yang dibawanya, dan tidak ada lagi Nabi setelah itu, dan tidak ada lagi kitab setelah itu, menunjukkan selesai proses pembaruan. Jadi yang terbaru, yang paling up to date, yang sudah diupdate, dikalibrasi, dan tidak akan pernah usang adalah syariatnya Muhammad, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Dan juga dalam hadis. Nah, ini menunjukkan keistimewaan sahabat TV. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia istimewa? Itu akan kita lanjutkan di dalam sesi yang berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah membahas tentang keistimewaan. Perintah istimewa bagi orang-orang istimewa, karena hanya orang istimewa itulah yang mampu melakukannya, tidak yang selain. Kenapa istimewa? Ya. Kalau kita lihat, kan vaksinnya ini puasa nih, perintahnya ini kan puasa. Puasa itu menahan lapar, menahan haus, ya kan, dari pagi hingga, ini kita bicara bukan secara istilah dulu ya, tapi yang kebanyakan dipahami orang. Yang berarti puasa, nggak makan, nggak minum, dari pagi sampai maghrib. Mungkin kalau dilihat, bukan hanya orang beriman yang bisa ngerjain. Siapapun selain orang beriman pun kalau cuma puasa, bahkan ada yang puasa 40 hari kok. Kan ada beberapa keyakinan atau kepercayaan orang-orang yang lain, yang bahkan kadang meditasi puasa 40 hari, 40 malam. Ya. Itu sanggup, itu bisa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ini sekaligus menunjukkan, kespesialan ini menunjukkan bahwa yang namanya puasa ini bukan sekedar amalan fisik. Walau dia membutuhkan fisik. Dia membutuhkan kekuatan fisik. Tidak makan, tidak minum itu pasti membutuhkan kekuatan fisik. Tapi bukan hanya itu. Karena jika hanya itu, maka nggak perlu orang spesial atau orang beriman ini yang melakukan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bahwa perlunya orang beriman karena orang beriman punya keimanan. Berarti dengan keimanan itulah dia akan berpuasa. Sehingga apa? Tidak hanya dengan fisiknya dia berpuasa, dengan menahan lapar, menahan haus, tapi juga berpuasa dengan keimanannya. Itu sebabnya ketika kita bicara secara istilah itu, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari syahwat kita. Ya, menahan dari syahwat kita. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, yang puasanya sampai paripurna itu, level ketiga, yang betul-betul matanya pun puasa, mulutnya puasa, tangannya puasa, telinganya puasa, seluruh anggota tubuhnya puasa, bukan hanya perutnya saja yang puasa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh jadi ada orang yang mampu berpuasa secara fisik, dia mampu menahan lapar dan haus, tapi dia tidak mampu berpuasa secara non fisik.
tidak mampu berpuasa dengan menahan semua syahwatnya. Sahabat Asa TV, dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang beriman. Karena keimanan itulah yang membuat dia mampu untuk dalam tanda petik menaklukkan syahwatnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah jika kemudian di dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahkan Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan dengan ihtisaban. Kalau diterjemahkan itu dengan mengharapkan ridha Allah. Tapi nanti ini akan kita bahas nih, apa makna ihtisaban ini dan apa efeknya. Kenapa iman dan ihtisaban? Jadi untuk bisa berpuasa yang dengan output, ya, dengan outputnya adalah ampunan, maka dia dua caranya, iman dan ihtisab. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Kata Rasulullah, berpuasa dengan iman. Jadi bukan sekedar berpuasa dengan fisik, dengan tubuh, tapi dengan iman. Karena dengan puasa dengan iman itulah dia akan menyempurnakan pelaksanaan puasanya, sehingga kemudian dia mendapatkan kesempurnaan balasannya. Dan salah satu balasannya adalah ampunan tadi. Kalau dia cuma puasa dengan fisiknya saja, dia tidak akan bisa mendapatkan yang namanya ampunan dari Allah sebagai output atau hasil dari puasanya tersebut. Kemudian diperkuat lagi di dalam hadis yang lain. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Atau dalam riwayat lain disebutkan rubama sha'imin. Yang kesananya sama semua gitu. Apa artinya? Kam min sha'imin. Berapa banyak orang yang berpuasa? Kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang berpuasa? Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tapi kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya sekadar lapar dan dahaga saja. Artinya apa? Dia nggak dapat ampunan dan dia nggak dapat hal-hal yang sifatnya ukhrawi, hal-hal yang sifatnya non fisik. Dia hanya dapat hasilnya hal-hal yang sifatnya fisik. Yaitu apa? Nggak makan, nggak minum. Akibat fisiknya apa? Lapar dan haus. Kelaparan dan kehausan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua riwayat inilah, dua hadis Rasulullah SAW inilah yang kemudian semakin menunjukkan kepada kita betapa istimewanya puasa, betapa istimewa hasil dari puasa, dan betapa bahwa keistimewaan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang istimewa dan mereka adalah yang memiliki keimanan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini juga menjadi isyarat juga kan, kalau di antara doa gitu ya, terlepas dari bicara tentang dhaif atau sahihnya riwayat ini tentang doa gitu ya kan. Ketika kita masuk di bulan Rajab yang berkaitan dengan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban agar bisa sampai ke Ramadan. Jadi dua bulan yaitu Rajab dan Sya'ban adalah sarana agar kita bisa menempuh atau sampai memenuhi syarat menemui Ramadan. Keberkahan apa di sana? Yang terbesar adalah keberkahan iman. Keberkahan artinya adalah kasratul khair wa ziyadatul khair. Kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus bertambah. Artinya apa? Keberkahan iman, imannya banyak dan imannya terus bertambah. Kenapa dia banyak dan kenapa dia terus bertambah? Karena dia ditambah terus selama di Rajab dan Sya'ban dengan latihan-latihan amal. Agar dia punya stok iman yang mumpuni sehingga dia layak untuk menghadapi Ramadan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita tentang
Kenapa menjadi semakin istimewa, ya kan, Ramadan itu. Dan outputnya itu hanya bisa didapat, hanya bisa dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki kespesialan tadi. Di antaranya adalah ampunan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertanya hari ini, bagaimana kesiapan kita menjadi orang spesial itu? Menjadi orang yang punya kapasitas iman yang cukup untuk bukan sekedar melakukan puasa, tapi menaklukkan puasa, bahkan menaklukkan Ramadan itu. Saya memakai istilah menaklukkan. Menaklukkan itu artinya kita betul-betul menguasainya. Bukan sekedar mengerjakannya. Karena kalau hanya sekedar mengerjakannya, boleh jadi kita tidak mendapatkan dampak atau output atau hasil. Kenapa? Itu nanti gampang, mudah mengukurnya. Apa sih ukurannya? Kita dapat dampaknya. Kita memperoleh hasilnya, itu nanti bisa diukur. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Nah, itulah yang kemudian perlu untuk kita perhatikan. Maka Rajab dan Sya'ban ini menjadi ajang, menjadi sarana bagi kita untuk memiliki keberkahan iman. Dengan cara melatih diri kita dalam amal-amal, dalam kebaikan-kebaikan. Karena iman itu bertambah dengan amal. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Naiknya yazidu bitta'ah. Dia akan naik, akan bertambah iman itu dengan ketaatan. Dan akan berkurang dengan maksiat. Dengan maksiat. Maka jika kita ingin layak, bukan sekedar mengerjakan puasa di bulan Ramadan nanti, tapi menaklukkannya, ya, menaklukkan dalam arti memenuhinya sesuai dengan tuntutan, bukan sekedar tuntunan, tapi tuntutannya. Ya. Ramadan itu takluk, ya, seluruh keutamaannya mampu kita kuasai, kita kerjakan. Maka yuk kita siapkan keimanan kita hari ini. Sehingga iman kita mumpuni untuk menaklukkan itu nanti. Bukan sekedar mengerjakan. Dan untuk membuat iman kita mumpuni hari ini, yuk kita perbanyak ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Yang hari ini, bulan Sya'ban hanya tinggal sekitar 18 hari atau belasan hari lah. Maka maksimalkan. Dengan apa? Dengan amalan-amalan yang juga ada di bulan Ramadan. Ramadan ada tarawih. Tarawih itu adalah tahajud yang diawalkan. Tahajud di awal malam. Maka sekarang yuk kita latih tahajud kita supaya kita nanti ringan. Bukan hanya bisa bertarawih, tapi ringan melaksanakan tarawih, bahkan menikmati tarawih kita. Kenapa? Kita sudah membiasakan. Ala bisa karena biasa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Apalagi sebut, ya, misalnya. Ketika kita bicara Ramadan, ya kan, di Ramadan itu salah satu amal utamanya adalah membaca Quran misalnya, tilawah Quran. Yuk, kita persering mulai sekarang, kita naikkan, upgrade, ya kan, bacaan-bacaan Quran kita di hari ini. Supaya nanti target menghatamkan Quran, sekali, dua kali atau apa, nggak jadi utopi, gitu. Nggak jadi mimpi. Kenapa? Ya kalau hari ini kita tilawah Qurannya sehari hanya 2 halaman, atau 2 lembar lah sebut. Sementara Ramadan kita target khatam, ya, sebulan, berarti 30 juz, 30 hari, 1 hari 1 juz. 1 juz itu ada 10 lembar. Jika hari ini kita baru mampu per hari hanya 2 lembar, terus berharap Ramadan per harinya kita bisa 10 lembar, itu naiknya kejauhan. Naik 8. Naikin 8 lembar. Berat. Seandainya pun bisa, yakin deh, pasti hanya akan bertahan di pekan-pekan awal.
Semangat masih sehari 1 juz, ntar begitu 1 minggu udah mulai kendor. Karena apa? Karena dikarbit. Ya, upgrade-nya itu dikarbit. Ibarat orang mau ujian SKS, ya, sistem kebut semalam, bukan dengan persiapan, bukan dengan pembiasaan. Dan masih banyak tentu amalan-amalan lainnya nantinya. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut di sesi yang berikutnya pada bahasan yang akan lebih hangat lagi. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya pembahasan kita. Jadi, yuk kita persiapkan diri kita agar kita layak, iman kita tuh layak. Iman kita tuh memadai untuk menaklukkan puasa atau menaklukkan Ramadan pada saat kita berjumpa Ramadan nanti. Sudah dua potong konten ya, 2 potong muatan di dalam ayat 183 tadi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dia spesial untuk orang spesial ya, karena memiliki kespesialan. Dia ibadah yang tidak ahistoris, artinya ibadah yang terus ada di zaman nabi-nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad SAW. Artinya syariatnya tetap ada. Agama-agama, kalau istilahnya ya, ini istilah saja. Walaupun saya nggak terlalu bersepakat, tapi umumnya orang memakai istilah agama samawi. Di dalam setiap agama samawi pasti ada yang namanya ritual puasa. Bahkan bukan hanya agama samawi, kepercayaan-kepercayaan yang tidak samawi pun juga pasti ada ritual-ritual puasa. Ini menunjukkan bahwa dia ya memang sepertinya menjadi satu indikator ujian tersendiri bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang beriman. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita masuk di potongan yang ketiga atau di muatan yang ketiga dari ayat ini. La'allakum tattaqun. Jadi bahwa kespesialan puasa bagi orang spesial, hasilnya pun spesial. Jadi hasil yang akan didapatkan juga spesial. Karena nggak mungkin kalau dia sesuatu yang spesial, ternyata hasilnya nggak spesial. Hasilnya pun spesial. Apa itu? Takwa. Secara mudah saja kenapa saya katakan spesial, perintah awalnya kepada orang beriman, pada mukmin. Hasilnya dia menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bicara jenjang, urutannya kan begitu. Muslim, naik mukmin, naik muttaqin. Ya. Naik lagi nanti muhsinin, naik lagi nanti mukhlisin. Artinya secara jenjang dia naik. Dengan modal iman, dia melaksanakan perintah spesial, dampaknya dia naik kedudukannya menjadi muttaqin. Nah, tapi kemudian siapa itu muttaqin? Apa itu takwa? Ini yang jadi permasalahan besar yang jarang dielaborasi. Sehingga akhirnya kadang-kadang ketika kita bicara la'allakum tattaqun agar menjadi orang bertakwa, seakan-akan takwa itu sesuatu yang mengawang-awang. Sesuatu yang ya takwa ya apa gitu. Kalaupun mau diterjemahkan sebatas melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Lantas apa bedanya dengan iman? Karena orang yang beriman kan juga orang yang beramal. Di antara bukti iman adalah amal. Amal itu didasarkan apa? Didasarkan perintah dan larangan. Berarti apa? Yang dikerjakan adalah yang diperintah, ya kan? Dan yang dikerjakan dengan cara meninggalkannya adalah yang dilarang. Terus bedanya apa dengan takwa?
Kalau takwa juga dimaknai dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jika kita buka literatur, maka disebutkan bahwa takwa itu adalah pakaian iman. Jadi, iman itu dalam posisi telanjang, ibarat kita telanjang bulat, kemudian dia dipakaikan dengan pakaian. Nah, pakaiannya itulah yang disebut dengan takwa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Sebagaimana pakaian, fungsinya apa pakaian itu? Mempercantik, memperindah tampilan. Jadi orang yang berpakaian, dia akan tampak lebih bagus, lebih baik, lebih enak dilihat. Makin bagus pakaiannya, makin bagus penampilannya. Orang pakai sekedar kaos dalam, dia berpakaian. Tapi lebih enak dilihat ketimbang dia telanjang. Tapi ketika dia pakai kemeja, setelah pakai kaos dalam, dia pakai kemeja, ya kan? Atau dia pakai baju koko, dia pakai setelan yang bagus, ya, dia pakai kopiah, peci, dia akan semakin indah, semakin bagus dilihat. Berarti takwa itu memperindah tampilan iman. Orang beriman itu jadi tampak lebih indah. Apa yang memperindahnya? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Jika kita bicara takwa itu maknanya bukan hanya maknanya kan dia seakan dengan kata takut gitu. Takwa yang artinya takut. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut taqwallah. Bertakwa kepada Allah atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh takut pada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara takut kepada Allah, saya sering mengumpamakan gini. Diberitahukan kepada kita, hati-hati lewat jalan itu. Kenapa? Lagi ada razia. Maka apa yang kita lakukan, sahabat Asa TV? Yang akan kita lakukan, kita akan menghindari jalan itu. Artinya apa? Kita menjauhinya. Takut dengan razia, kita menghindar dari razia. Kita menjauhi razia. Takut sama aparat, kita menghindari aparat, kita menjauh dari aparat. Atau disebut, hati-hati ada begal di sana. Maka kita akan menghindarinya. Takut pada makhluk, kita akan menjauh dari makhluk itu. Tapi ketika dikatakan takut kepada Allah, apakah kita akan menjauh dari Allah? Kalau menjauh, bagaimana cara kita menjauh dari Allah? Itu pertanyaan. Kenapa? Karena Allah menguasai seluruh jagat raya ini. Ada razia di jalan M Alif, kita bisa lewat jalan Ba gitu. Jalan Alif ya. Ada razia, maka kita lewatnya jalan Ba atau jalan Ta, jalan Sa. Sebut saja misalnya begitu. Kenapa? Razianya, polisinya hanya mampu menguasai razia di tempat jalan Alif, tapi tidak memiliki kemampuan untuk merazia sekaligus di jalan Ba, sekaligus di jalan Ta, dan di seluruhnya. Karena keterbatasan makhluk, keterbatasan kemampuan. Sama juga tadi, hati-hati ada begal. Begal hanya di sana, di tempat lain tidak. Karena apa? Begal itu punya keterbatasan. Dia nggak mungkin bisa menguasai semua tempat di saat yang bersamaan. Tapi ketika kita bicara Allah, dia penguasa jagat raya ini, tidak ada satupun titik, bukan hanya tempat, titik ya, di alam semesta ini, kecuali Allah mengetahuinya dan Allah menguasainya. Artinya apa? Tidak ada tempat bagi kita untuk menghindar dari Allah. Tidak ada tempat bagi kita untuk menjauh dari Allah. Kenapa? Dimanapun kita ada dalam kuasa Allah. Kemanapun kita ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mau nggak mau, kalau sudah begini nih, ya, kita takut, tapi menghindar nggak bisa. Ya sudahlah, dalam tanda petik jadiin teman aja gitu. Agar segala kekuasaannya itu justru memberi dampak baik untuk kita. Maka dekati dia justru.
Bukan menjauhi, malah kita harus mendekatinya. Supaya kita akrab dengannya. Dan ketika akrab dengannya, maka pasti dia tidak akan memberikan sesuatu kepada kita kecuali kebaikan-kebaikan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bicara takut, yang mau tidak mau akhirnya kita mendekat, bukan menghindar, karena kita yakin kita tidak bisa menghindar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dalam proses mendekat itu, dia tahu ada musuhnya yang selalu berusaha menggelincirkan dia dari jalan untuk mendekat kepada si penguasa itu. Siapa musuh itu? Setan. Yang setan itu berusaha menggelincirkan kita agar kita seakan-akan menjauh, bukan mendekat. Bukan menjadi akrab, tapi justru menjadi musuh. Maka ketika kita tahu ada yang ingin kita jauh, dan ketika kita jauh maka kita akan celaka, kita akan hati-hati dalam mendekatinya. Jadi mendekat saja tidak cukup, tapi harus hati-hati dalam mendekat. Karena ketika kita tidak hati-hati dalam mendekat, maka kita bisa saja tergelincir. Itu sebabnya adalah keniscayaan bagi orang yang memiliki rasa takut, sikap hati-hati. Jadi sikap hati-hati adalah keniscayaan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memiliki rasa takut. Maka ketika dia takut kepada Allah dalam perjalanan yang menuju Allah, dia akan berhati-hati dalam menapaki jalan menuju Allah. Sahabat Asa TV. Jadi ketika kita bicara takwa, muttaqin, puasa membuat kita menjadi orang yang bertakwa, berarti membuat kita menjadi orang yang memiliki rasa takut semakin tinggi kepada Allah. Dan karena semakin tinggi rasa takut itu, maka semakin besar kehati-hatian kita. Hati-hati dalam menjalani semua perjalanan menuju mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika perjalanan untuk mendekati Allah itu adalah amalan-amalannya, dan salah satunya yang lagi kita bahas adalah puasa, maka dia akan berhati-hati dalam berpuasa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dalam berpuasa. Makanya kemudian itulah yang menjadi pembeda antara mukmin dengan muttaqin. Mukmin itu beramal, tapi muttaqin itu dia hati-hati dalam setiap amalnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita bicara, terus gimana wujud kehati-hatian itu? Ya, wujud kehati-hatian. Nah, ini akan kita lanjutkan di sesi yang terakhir. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di sesi akhir ini sebagai penutup dari pembahasan kita. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut, dan orang yang takut niscayanya dia akan berhati-hati. Nah, bagaimana wujud kehati-hatian itu? Sahabat Asa TV. Ada banyak penjelasan di dalam Quran, tapi saya ingin ambil satu saja dengan segala keterbatasan yang ada. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 133, Allah mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah
kepada ampunan Allah dan bersegeralah kepada surganya yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan semua itu ampunan itu dan surga itu disiapkannya untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Kata Allah, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu kata Allah, orang yang dia yunfiquna fis sarra wad dharra. Dia berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan mudah ataupun susah, dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Enggak pilih-pilih. Wal kadhimin al ghaiz, dan dia mampu menahan amarahnya. Maka di dalam hadis disebutkan, ya kan, disebut sebagai yamliku nafsahu indal ghadab. Mampu menahan dirinya dari amarah, menguasai dirinya, mengendalikan dirinya dari amarah. Lalu apa? Wal kadhimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Dia gemar, dia senang, dia pandai, dia mudah memaafkan orang lain. Tidak pernah menyimpan dosa kalau istilah saya. Makanya tidak dilarang dalam Islam itu yang namanya dendam. Tapi yang ditumbuhkan adalah semangat memaafkan. Bahkan ada nama pintu surga, salah satunya adalah babul kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Pintu bagi orang yang mampu menahan amarahnya, mengendalikan dirinya, yang karena dia menahan amarah dan mengendalikannya, maka dia akan mudah untuk memaafkan orang. Itu ada pintu khusus tuh di surga nanti namanya babul kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan ini bahwa orang muttaqin itu tadi dia mampu berinfak apapun keadaannya. Dia mampu mengendalikan dirinya dan dia mampu memaafkan orang lain. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang-orang yang disiplin dalam beramal. Kenapa? Orang yang di antara bentuk kedisiplinan itu adalah ketekunan. Dan ketekunan itu tidak mengenal keadaan. Orang tekun itu dia tidak mengenal keadaan. Berisik, contoh nih anak-anak lagi mau UTBK gitu ya. Berisik ataupun sunyi, dia tetap bisa belajar. Tenang ataupun tidak tenang, dia tetap bisa melakukannya. Lapar ataupun kenyang, dia tetap bisa melakukannya. Kenapa? Yang dilakukan itu sudah menyatu dengan dirinya. Sudah menjadi ritme khusus di dalam dirinya. Itu ketekunan, dan ketekunan itu milik orang-orang yang disiplin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka kan tadi vaksinnya namanya puasa, efeknya, kan ada efeknya. Efek dari puasa itu, efek dari vaksin itu, yang pertama adalah dia membentuk ya, satu tentara imunitas yang namanya kedisiplinan. Dengan disiplin itulah, maka kemudian kita akan memastikan setiap amal itu terlaksana. Dan bukan hanya terlaksana, tapi terlaksana bagaimanapun keadaannya, dimanapun dia berada, dan terlaksana dengan pelaksanaan yang terbaik. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membalas orang yang berbuat salah kepada kita boleh diperbolehkan dengan balasan yang setimpal. Tapi memaafkan itu lebih baik. Artinya apa? Bukan sekedar melakukan. Membalas dia melakukan perintah. Tapi dia ambil yang terbaik di antara amal itu, yaitu memilih untuk memaafkan ketimbang membalas. Makanya, walafina. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ketekunan dan kedisiplinan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan lagi ya, di kalimat berikutnya, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bahwa
Orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia melakukan perbuatan keji atau dia berbuat kezaliman kepada dirinya sendiri, bermaksiat itu berbuat zalim pada diri sendiri namanya. Tapi kalau berbuat keji, kita berbuat zalim kepada orang lain, salah satunya bentuknya kekejian itu. Jadi baik kita berbuat maksiat yang dampaknya ke orang lain ataupun dampaknya ke diri kita. Jadi orang bertakwa bukan orang yang bebas dari itu. Orang bertakwa bisa saja jatuh melakukan itu. Tapi ketika dia melakukan itu, zakarullah, dia segera ingat dengan Allah, fastaghfaru li dzunubihim, dan kemudian dia segera untuk memohon ampun kepada Allah. Dia segera bertaubat. Jadi dia tidak pernah membiarkan berlama-lama kesalahannya, tapi bahkan baru saja dikerjakan di saat itu juga dia ingat Allah, di saat itu juga dia menghentikannya. Dia memohon ampun kepada Allah dan menghentikannya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Setelah walam yusirru ala ma fa'alu, menghentikan apa yang dilakukannya itu, ya kan? Maka kemudian ada ayat yang lain yang menjelaskan. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Dalam surat Hud ayat 14 kalau tidak salah. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan itu al-hasanah yuzhibnas sayyi'ah. Dia akan menghapus, menghilangkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Tapi dan itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kalau dia nggak ingat, dia lupa, dia nggak akan melakukan. Artinya apa? Jadi ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, maka kemudian ingatlah kepada Allah, langsung ingat kepada Allah, mohon ampun kepadanya, bertobat kepadanya, lalu hentikan. Tapi dia tidak cukup sampai menghentikan, karena menghentikan itu ibaratnya, kalau istilah saya, ibarat gelas yang terisi dengan cairan yang kotor, ya. Maka dia, kalau kita mau menghilangkan cairan kotor itu, cara yang pertama adalah menuangkan atau membuang cairan itu. Sehingga gelas itu kosong dari cairan tersebut. Ya, sahabat Asa TV yang dimulakan. Kosong. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena jika dibiarkan kosong, ada yang berkepentingan untuk mengisinya. Selain diri kita. Siapa? Lagi-lagi musuh kita. Syaitan. Syaitan itu berkepentingan untuk mengisi gelas kosong diri kita ini, ya, hati, gelas ini ibaratnya hati kita yang sudah kita bersihkan dari dosa dengan beristighfar, mohon ampun dan menghentikan perbuatan maksiat itu, kita berhenti, kita mengosongkan tuh hati kita dari keburukan tersebut. Gelas, hati ini gelasnya, kemudian dikeluarkan tuh cairan kotor. Tapi jika kosong, ada yang berkepentingan untuk mengisi hati kita dengan yang buruk lagi, yaitu apa? Syaitan. Kenapa syaitan berkepentingan? Karena syaitan, dia punya misi untuk mengisi gelas-gelas atau hati-hati kita dengan kotoran-kotoran. Kenapa? Karena hanya dengan cara itu, dia akan mendapatkan teman dan kawan di akhirat nanti, yaitu di dalam nerakanya Allah. Dia nggak mau kesepian. Neraka itu sudah menyeramkan. Akan semakin menyeramkan kalau sendirian. Seperti itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka dia akan cari teman. Maka dia berkepentingan sekali untuk mengisi hati kita atau mengisi gelas-gelas kita ini kalau dibiarkan kosong. Maka berarti kita pun berkepentingan untuk mengisi hati atau gelas kosong kita itu. Dengan apa? Dengan sesuatu yang mengantarkan kita kepada surga. Yaitu apa? Dengan kebaikan. Maka Allah katakan, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Atau nanti Rasulullah mengatakan lagi dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dengan cara apa? Ikutilah, ya kan, setiap keburukan kalian dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Jadi menghapus yang namanya keburukan bukan hanya dengan beristighfar, tapi juga dengan melakukan kebaikan. Saya mengibaratkan gelas tadi kalau dikosongin, kan masih ada sisa-sisa cairan yang kotor yang nempel di dinding-dinding di dinding-dinding gelas tadi. Maka dia bersihkan apa?
dispons. Nah, sponsnya itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan setelah bersih, dia akan diisi dengan yang cairan yang bagusnya. Itu pun adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, dari ayat ini ada dua efek lagi selain disiplin, efek dari vaksin puasa tadi. Yang pertama efek tadi adalah disiplin, efek yang kedua adalah introspektif. Jadi orang kalau berpuasa, dia akan menjadi orang-orang yang selalu mengintrospeksi dirinya dan mengevaluasi dirinya. Akan tumbuh tuh efeknya. Mengintrospeksi, mengevaluasi, memuhasabah dirinya. Sehingga apa? Dia tidak membiarkan satu hari pun kecuali dia sempatkan untuk mengevaluasi, mengintrospeksi apa-apa yang sudah dia lakukan di hari itu. Adakah kedisiplinan itu terjaga atau tidak? Adakah dia melakukan sebuah amal itu sampai pada tingkat paripurnanya atau tidak? Adakah dia masih tergelincir dalam kemaksiatan atau tidak? Dan tidak selesai pada introspektif, tapi dia diikuti dengan korektif. Korektif itu tadi dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi setelah introspeksi itu menghentikan, korektif itu adalah mengoreksi dengan yang kebaikan. Jadi dikosongkan dengan introspektif, diisi dengan korektif. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itulah takwa. Maka orang yang berpuasa, disuntik vaksin puasa, dia akan punya 3 efek kekebalan. Pertama adalah efek kedisiplinan, kedua efek introspektif atau evaluatif, dan yang ketiga efek korektif. Ketika dia punya efek kekebalan seperti ini, maka mungkin dia bisa saja dia khilaf melakukan keburukan, tapi dia tidak akan terjerumus lama di dalam keburukan itu karena dia segera memperbaiki. Dia bukan hanya akan melakukan sebuah amalan itu sekadar terlaksana, tapi dengan kedisiplinannya dia akan melakukan amalan itu dengan sebaik-baik amalan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting untuk kita pahami ketika kita bicara tentang vaksin yang pertama. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dan sebagai penutup, itulah kenapa kemudian kita harus memperbaiki mindset kita tentang puasa, tentang Ramadan. Bahwa Ramadan bukan hanya puasa, dan puasa bukan hanya tentang sahur dan berbuka. Dan sahur berbuka bukan hanya tentang makanan. Karena jika mindsetnya seperti itu, mungkin itulah yang menjadi penyebab. Berapa banyak akhirnya orang puasa yang diomongin hanya tentang apa menu buka, apa menu sahur. Sibuk. Kenapa dia keluar ngabuburit cari makanan? Karena berpikir tentang makanan berbuka. Sementara ada perintah kedisiplinan terkait dengan kedisiplinan Ramadan, kedisiplinan puasa, yaitu apa? Lis-sha'imin inda iftarihi da'watu mustajabah. Bagi orang yang berpuasa, saat-saat berbuka itu, atau menjelang berbuka itu, saat yang mustajab. Maka dia seharusnya kedisiplinannya menuntut dia justru berdoa saat menjelang berbuka. Dia malah ngayap keluar. Kenapa? Mindsetnya bukan tentang kedisiplinan, bukan tentang ketakwaan, bukan dengan mindset yang benar, tapi mindsetnya adalah makan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan, semua bermula dari mindset. Makanya di pembahasan kita sebelumnya kan, jadid imanaka, ya kan, jadid amalaka, jadid fikrotaka, atau fikrotaka itu mindset salah satunya. Pengetahuan dia membuat kita punya cara berpikir. Cara berpikir menumbuhkan sikap. Dan sikap itu akan menentukan amal. Apakah dia akan mengerjakannya, atau dia mengerjakannya dengan pengerjaan yang baik atau tidak. Jadi dia berurut, dia berefek, multiplier effect. Maka sahabat Asa TV, orang yang bertakwa dan memahami ayat ini, dia akan mengubah mindset dia tentang Ramadan, dan bermula dari perubahan mindset dia tentang Ramadan, tentang puasa,
maka kemudian dia akan berdampak pada kan, eh, maksimalnya pelaksanaan puasa dia atau maksimalnya efek vaksin puasa itu pada diri. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa memaksimalkan vaksin puasa kita nantinya. Sehingga betul-betul kita punya efek kekebalan, menjadi orang yang disiplin, orang yang introspektif, dan orang yang korektif. Dengan 3 efek imunitas ini, Masya Allah, kita akan terhindar dari amal yang biasa-biasa saja, tapi amal kita akan menjadi amal-amal yang terbaik, dan kita akan terhindar dari terjerembab berlarut-larut dalam keburukan. Jika seandainya pun kita jatuh, kita akan segera memperbaiki diri dan bertobat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.